Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa jumpa lagi. Nah teman-teman, ada hal atau tema sederhana lagi yang ingin saya sampaikan. Jadi kita buat konten ini juga kadang selain kita menyusun ya tema yang ingin kita bahas, kita juga ada hal-hal yang dia terjadi di kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari di lapangan, di kandang. Nah kita juga berusaha menyajikan konten yang sesuai dengan keadaan atau kejadian kita temukan. Kita juga kemas menjadi konten dan kita persembahkan buat teman-teman semua. Dan semoga tema ini juga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang bahagia ya. Pagi ini alhamdulillah ini ada ternak yang baru melahirkan. Jadi ternak ini semalam sebenarnya sudah saya pantau sampai jam 9 malam. Jadi sebelumnya itu memang di pagi hari ternak ini masih semangat semangat makan teman-teman. Nah, jadi pada sore hari ternak ini dia kemudian mengalami penurunan nafsu makan. Nah, dan dia gelisah. Biasanya ketika teman-teman biasa beraktivitas di kandang, teman-teman bisa membedakan, apalagi secara recording dia memang sudah masuk di usia 148 sampai 150 hari kehamilan. Nah, jadi dia memang mendekati HPL, tapi memang untuk kelahiran kita harus mengamati perbedaan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Semalam karena saya gelisah, setelah saya bersih-bersih, sholat di rumah, kemudian saya meluangkan waktu lagi buat ke kandang. Saya tunggu sampai jam 11 malam. Nah, karena di jam 11 dia masih gelisah, tapi dia belum bisa kontraksi. Ya kalau manusia itu dia bukaannya belum full ya, belum full bukaan. Jadi baru-baru tahap awal ingin melahirkan. Jadi semalam akhirnya karena kandang di Budi Luhur ini dia panggung teman-teman. Sebenarnya yang saya khawatirkan adalah kan kadang anakan ini meskipun rengnya rapat ya atau lantainya rapat, dia aman buat kaki cempe. Tapi untuk kandang Budi Luhur ini samping-sampingnya itu memang untuk cempe masih belum safe ya, masih belum aman. Jadi kita antisipasi, akhirnya semalam sebelum pulang saya keluarkan dari kandang. Nah, jadi karena saya ketakutan nanti kalau dia melahirkan anaknya jatuh dan dia mendapatkan kolostrum yang terlalu lama, atau dia jatuh dan dia patah kaki, kan kerugian bagi kita. Meskipun dia cempe teman-teman, argumentasi bahwa nggak apa-apa karena dia masih kecil ketika cempe mati, padahal kan kita sudah kasih dia makan selama 5 bulan mengandung, 5 bulan kehamilan. Jadi induknya udah kita kasih makan, itu juga merupakan kerugian finansial yang seharusnya kita pahami. Nah teman-teman, balik lagi ya ke tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah saya ingin mengajak teman-teman, karena ini lahirnya baru tadi dini hari ya, karena semalam kan saya tunggu dia sampai tengah malam. Nah, artinya lahirnya masih dini hari. Treatmentnya tidak terlambat kalau kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Nah saya sudah mengucapkan, jadi kita akan membahas treatment ternak pasca melahirkan ini. Jadi saya sudah pernah membahas bahwa treatment itu kan pengobatan. Pengobatan itu kita lakukan pertama pada saat ternak baru masuk kandang. Kedua, ketika ternak pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Ketiga, ketika ternak sakit. Keempat, ketika ternak pasca melahirkan. Nah ini juga pada kesempatan pagi hari ini kita sajikan ke teman-teman treatment ternak pasca melahirkan. Nah pertama teman-teman, saya ingin mengenalkan obat-obatan. Saya udah bawa. Nah saya kebetulan sebenarnya untuk menyuntik ini bukan wewenang sarjana peternakan, adalah wewenang sarjana kedokteran hewan teman-teman. Nah tapi pada kesempatan pagi hari ini saya juga alhamdulillah dibimbing oleh dokter hewan Kautsar ya, yang juga merupakan sahabat saya, yang dia juga memang disiplin ilmunya adalah kedokteran hewan. Nah teman-teman, ini saya udah sediakan suntikan, baik dia ada mata jarumnya ya, sama yang dia nggak ada mata jarumnya. Jadi dia hanya spetnya ya. Nah ini teman-teman. Nah kemudian di sini saya udah siapkan
obat-obatan khusus buat ternak pasca melahirkan ya. Ini pertama ada kalsium ya. Kalsium ini ada banyak mereknya. Ada apa? Kalsidek, kalau ini ada kalsiomak. Jadi macam-macam, yang penting sumber kalsium. Jadi pasca melahirkan tentunya kita butuh asupan, ternak ini butuh asupan tambahan kalsium untuk pertumbuhan anaknya dan untuk antisipasi juga terhadap ibunya. Kemudian teman-teman, ini ada Analdon ya. Analdon, sulpidon itu sama ya. Nah, selain fungsinya untuk ternak yang demam sakit, di sini juga ada menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Tentu pasca melahirkan ternak dia merasakan rasa sakit, nyeri gitu. Nah, kita kurangi dengan Analdon atau sulpidon ini. Nah, ini juga yang tidak kalah penting teman-teman, obat cacing ya. Nah, obat cacing ini karena ternak ini selama dia masa kehamilan tidak pernah diberi obat cacing, maka setelah dia melahirkan ini langsung kita antisipasi dengan obat cacing ya. Karena obat cacing ini wajib per 3 bulan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah vitamin B kompleks. Nah, ini kalau obat cacing tadi dia diminumkan atau oral. Untuk obat-obatan yang dia dikemas dengan wadah botol ini, kita nanti injeksi atau kita suntikan. Itu teman-teman. Dan yang tidak ketinggalan juga nanti kita posyandu ya, anak-anak. Ini ada 2 anak dari ini, saya kasih nama bapaknya, ibunya ini Arab Saudi, anaknya ini Indonesia dan Malaysia ya. Dua-duanya jantan. Nah, nanti kita posyandu, kita timbang teman-teman. Oke, kita mulai dari obat cacing. Nah, ini saya dibantu oleh sahabat saya, ada Mas Buhori. Mas Buhori, tunggu Mas. Nah, kita pertama timbang anaknya aja dulu Mas. Timbang anaknya, teman-teman. Ambil anaknya. Sebenarnya penimbangan ini kita mengukur nanti ya berapa bobot badannya. Nanti kita juga dapat rata-rata data, misalnya berapa kelahiran di kandang kita, berapa sih berat rata-rata ternak domba itu lahir biasanya berapa. Dari situ juga kita bisa mengukur, oh ternak yang dia di bawah beratnya di bawah rata-rata ternyata seperti ini. Nah, biasanya juga ternak-ternak yang dia bobotnya baik ya, dia juga pertumbuhannya juga akan baik dan signifikan. Nah, kita posyandu untuk juga mengukur nanti setelah 1 bulan berapa sih pertambahan berat badannya sampai dilepas sapi. Yuk kita timbang. Nah, jadi teman-teman ini kita coba timbang ya. Ini dibantuin oleh Mas Buhori. Kita taruh dulu. Nah, ini kita taruh dulu. Lepas Mas. Oke. Sekarang bobotnya 1,94 ya. Ini Indonesia. Indonesia 1,94. Sekarang Malaysia. Malaysia. Jadi cara nimbangnya, bagian depan kaki hanya dimasukkan 1 tali. Di bagian atas talinya kita silang, bagian belakang dimasukkan semua. Kita tarik tali belakang. Nah, ini teman-teman dia sudah terkunci. Jadi kita tinggal timbang. Malaysia 1,92, 1,90. Nah, jadi ini teman-teman sesi menimbang dibantuin oleh Mas Buhori udah selesai. Jadi Indonesia tadi 1,94, Malaysia 1,92. Nah, teman-teman, ini untuk kelahiran 2 ekor anak ini. Jadi kakinya juga Mas Buhori udah ngelihat ya. Ternak-ternak lain lahir di sini kakinya ini kita sebut dia kaki rotan, teman-teman. Karena dia mempunyai kaki yang besar dan kokoh. Dan dia juga kembar di angka 1,9. Itu sudah sangat baik ya untuk kelas domba-domba konsumsi seperti ini. Jadi dia arahnya konsumsi bukan kesayangan. Nah, teman-teman, selain itu juga dia untuk untuk jenis kelamin juga dua-duanya jantan. Jadi nanti kita kemungkinan pertumbuhan dan perkembangannya juga istimewa. Ini juga nanti kita teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman, ini induknya
punya susu yang luar biasa ya. Ini kayak kambing perah. Jadi dia susunya bagus sekali, putingnya juga bagus, panjang 2. Nah ini juga kemungkinan anaknya tumbuh dalam keadaan yang baik ya. Nah itu teman-teman. Nah selanjutnya kita treatment dulu anaknya Mas Bori. Oh iya, satu obat lagi yang belum saya kenalkan. Nah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi untuk anakan setelah kita timbang, pasca melahirkan juga biasanya ada kejadian teman-teman. Di beberapa grup diskusi ya, di beberapa pertemuan juga dengan teman-teman peternak. Memang breeding ini banyak tantangannya, termasuk juga kematian cempe yang tinggi. Bahkan banyak juga cerita ternak saya sakit, ternak saya sehat mas gitu. Tapi kok sorenya dia langsung kejang dan mati. Nah biasanya juga yang melanda cempe-cempe pasca melahirkan ini teman-teman, pasca dilahirkan ini dia mati mendadak. Nah dia disebabkan dia biasanya keluhannya kaku badannya. Nah dia itu teman-teman keluhannya adalah tetanus. Kok bisa cempe tetanus? Padahal kan tetanus itu biasanya disebabkan oleh besi ya, besi yang korosif atau karat. Nah teman-teman biasanya gini, kandang itu teman-teman banyak lalernya. Nah laler ini dia itu sangat senang dengan cairan pasca melahirkan ya, darahnya. Jadi laler ini seneng banget. Tapi kan sebelum laler ini menghinggapi tali pusar dari cempe-cempe ini ya, ini lucu banget nih, namanya Malaysia. Nah jadi sebelum lalernya hinggap di tali pusar, dia kan terkadang dia hinggap di seng-seng yang dia karatan, besi-besi yang karatan, paku-paku yang karatan. Kemudian dia menghinggapi tali pusar pada cempe ini. Nah teman-teman, ini yang menjadi perhatian kita. Olehnya jadi kita harus berikan dia pertolongan juga pasca melahirkan ini, karena tali pusarnya masih basah, kemudian dia juga masih bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah bakteri tetanus tadi bisa masuk dalam tubuhnya. Kita ini obat tambahan yang belum saya kenalkan, kita semprot dengan Gusanek ya. Lagi-lagi Gusanek ini dia antiseptik, kemudian dia larvasidal. Teman-teman, ini memang mahal ya. Ini memang mahal tapi sangat banyak kegunaannya. Nah kita akan dibantuin lagi sama sahabat saya Mas Buhori ya. Ini Mas Buhori akan semprot. Ini saya akan pegang, semprot tali pusar ya. Pertama kita semprot tali pusar Malaysia. Jadi teman-teman, ini tali pusarnya masih basah. Kita coba semprot ya. Nah, jadi teman-teman, kita semprot tali pusarnya, insya Allah untuk cempe ini akan aman. Jadi untuk cempenya sendiri dia cuma disemprot tali pusarnya, kemudian ditimbang ya, di posyandu. Oke, kita lanjutkan dengan kedua, bayi Indonesia ya. Indonesia karena warnanya ini coklat putih ya. Ini ada total coklat, matanya terus di badannya putih. Kita kasih nama Indonesia. Karena dia kembar, kita kasih nama saudara Indonesia. Tuh, dia sangat menikmati teman-teman ya. Ini kaki rotan, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut ke treatment ibunya teman-teman. Nah teman-teman, treatment terhadap cempe udah selesai ya, cuma timbang dan kita tetesi dengan kita semprot dengan Gusanek tadi bagian tali pusarnya. Nah teman-teman, untuk indukannya ini, jadi semua obat-obatan yang banyak ini lebih banyak nanti ke ibunya teman-teman. Nah sekarang kita mulai dari obat cacingnya. Mas Bori mohon dipegang ternaknya. Di sini aja mas. Ini obat cacing teman-teman, oral ya. Nah untuk yang dewasa ini biasanya saya kasih 3 mili, 3 sampai 4 mili. Oke teman-teman, caranya masih sama seperti kemarin ya. Jadi ternak ini dia nggak punya gigi di bagian samping ya. Jadi kita kontrol dia di bagian di bagian gigi bawah atau mulut bawah, kita pegang, dia udah aman teman-teman. Tinggal kita masukkan dia di atas lidah, kemudian kita semprotkan. Oke, ini saya lepas sarung tangan karena buat narik obat ya. Nah ini obat cacing udah selesai. Selanjutnya teman-teman, saya suntikan dengan Calcidex. Nah untuk jarum ya teman-teman, kalau bisa satu obatan itu satu jarum ya, supaya tidak bercampur-campur. Ini Calcidex.
Kalsidek saya beri induknya 2 dulu ya. Nah teman-teman, saya pernah tanya sama dokter hewan Kausar, ternyata buat dia yang intramuskuler atau bagian daging, disuntikannya itu paling aman di bagian leher, karena bagian leher ini tidak banyak syaraf teman-teman. Nah biasanya kita suntikan bagian kaki, dia bisa ambruk ya, terus dia kesakitan. Nah ini di bagian leher, kita coba cari dagingnya. Udah ketemu, kita tutup. Nah ini Kalsidek yang pertama kali. Nah beberapa obatan ini dia sakit teman-teman ketika dia disuntikkan. Ini lucu sekali, harus didekatkan dengan ibunya, kalau enggak nanti dia lari, ibunya juga lari. Nah selanjutnya B kompleks teman-teman, ini vitamin ya. Saya kasih ibunya 3 ini. Oke, ini vitamin. Masih di leher, kita cari titik yang berbeda ya. Kalau ternak gemuk ini enak teman-teman cari dagingnya ya. Kemudian yang terakhir Analdon, sulfidon. Di Analdon ini dia setiap obat juga ada dosisnya ya. Kalau ini kita kasih dia sama dengan Oke, udah selesai. Terima kasih Mas Bukhari. Ya. Mas Bukhari ini sudah berapa lama Mas di sini? 2 bulan. Udah 2 bulan ya. Tapi di kandang di luhur hampir 3 minggu. Ya, Oke, makasih Mas Bukhari. Sekali lagi nah teman-teman, itu dia treatment terhadap ternak pasca melahirkan. Insya Allah setelah ini ya ternaknya bisa sehat, anaknya bisa sehat, ibunya bisa sehat. Ya semoga nanti ini teman-teman, kalau anak 2 jantan kayak gini enak banget nanti ketika Idul Adha, kita kalau misalnya harga 1 anaknya, jadi teman-teman breeding ini kalau kita bisa memanajemen dengan baik, maka insya Allah kita akan memperoleh keuntungan signifikan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.